Ada sukacita sore hari ini? Haleluya. Lambaikan tangannya. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu mengerti dan peduli kami, Tuhan. Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Saudara. Terima kasih untuk sampai saat ini, Tuhan. Kami boleh menikmati akan hari-hari ini. Itu semua karena anugerah. Terima kasih juga untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini, Tuhan. Melawat setiap kami yang datang, Tuhan. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkannya. Ketika kami berbeban berat, Engkau memulihkan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah sore hari ini Engkau melawat setiap kami, memperbarui hati dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Amin. Melakukan segala perkara bagi saudara dan saya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
Yang percaya katakan, sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan bahwa Dia Allah yang sanggup. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang seperti Dia. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada memelihara kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah pujian ini menjadi suatu kerinduan kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari jangkauan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
bersyukur sebab Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya tidak pernah berubah sampai kapanpun. Bahkan di setiap musim hidup kita, Dia Allah tetap memelihara kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, karena atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Tak henti-hentinya kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kebaikan-Mu nyata. Kami rindu untuk terus datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-Mu yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan. Aliran kasih-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, melawat setiap kami. Hanya dengan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan cinta yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami saat ini adalah mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus menikmati hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus.
Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan apa yang menjadi pujian kami. Kami rindu menikmati kasih dan hadirat-Mu. Pada sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah sudah Engkau berikan dalam setiap hidup kami. Kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Bahkan sebentar lagi kami boleh dengar sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembintangan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ada Sukatica. Ini agak gembreges ya saudara, enggak apa-apa. Saudara, pada sore hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang ada kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Robert kemarin ya, yaitu tentang keluarga bahagia di dalam Tuhan. Saudara, keluarga bahagia di dalam Tuhan itu terambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 8. Tolong Kejadian 26 ayat 1 sampai 8. Kejadian 26. Saya bacakan buat saudara. Yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek
raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul pada malam hari ini adalah keluarga bahagia di dalam Tuhan. Ketika saudara mendengar keluarga bahagia di dalam Tuhan, terbersit dalam pikiran saudara pasti yang baik-baik saja, bukan? Ya. Wah, keluarga bahagia di dalam Tuhan. Mestinya keluarga yang diberkati, ya, sandang pangane, mapan segala maceme, ya, di rumah serba ada, ya, tidak ada masalah. Betul? Dalam pikiran kita seperti itu, saudara. Tapi jalan Tuhan itu lain. Ya, saya kasih sedikit tanda tanya. Jalan Tuhan itu pasti lain. Apa yang dimaksud dengan keluarga bahagia di dalam Tuhan? Saya tahu setiap keluarga, ya, setiap keluarga itu menginginkan keluarganya bahagia, ya, keluarganya harmonis, ya, tidak kekurangan suatu apapun. Itu kerinduan setiap keluarga. Betul? Pasti. Lebih-lebih orang yang notabene-nya konon katanya kalau kita itu sregep nang gereja mesti diberkati. Jangan salah, saudara. Jangan salah, karena cara Tuhan itu berbeda. Ya, perhatikan nanti firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga mempunyai kerinduan keluarganya bahagia. Tapi apa yang dimaksud Tuhan keluarga bahagia di dalam firman Tuhan? Sandang pangane ada menurut kita, tanpa masalah menurut kita, wis sembarang dengar tercukupi menurut kita. Tapi kata Tuhan apa, saudara? Sesuai dengan firman Tuhan itu apa? Mari kita buktikan. Seperti apakah keluarga bahagia menurut firman Tuhan? Yang pertama, saudara, keluarga bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Sudah terjawab satu, saudara. Nah, terus gimana Bapak? Kalau ada keluarga bermasalah apa bisa bahagia? Saya jawab, bisa. Karena saya sudah baca firman Tuhan. Nanti dengarkan ya. Oleh karena itu, cara Tuhan itu berbeda. Kalau kita rindu, kita instan. Nak iso aku sugih, nak iso aku anakku ya rukun-rukun aja, keluargaku ya rukun aja. Tapi Tuhan itu memberikan sedikit permasalahan dalam keluarga. Saudara sudah komeng, saudara. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan. Jadi kebahagiaan itu bukan diukur dari situasi dan kondisi di luaran sana. Mungkin saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat ini ada COVID. Dengan adanya COVID kita usaha dibilang istilahnya lesu ya. Apakah dengan keadaan lesu ini kita tidak bisa bahagia? Tidak, saudara. Kita harus bisa bahagia. Walaupun dalam kondisi COVID, walaupun dalam kondisi keuangan kita agak seret. Mosok bisa, Pak? Nanti dibuktikan, ya. Oleh karena itu, situasi yang kondisi di luar sana tidak bisa menentukan kebahagiaan kita. Yang bisa menentukan adalah diri dalam batin saudara. Kita buktikan. Kalau di masa sulit seperti ini, ada masalah sedikit, terus kita dalam hati kita tuh yang dikuasai adalah masalah, berarti saudara tidak bisa bahagia. Tapi dalam hati kita dikuasai bahwa kita ingat bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Setelah kita serahkan pada Tuhan,
kita akan bisa bahagia. Itu firman Tuhan, saudara. Ya, jadi kita praktekkan saja nanti. Ya, yang bisa mempengaruhi kebahagiaan itulah dari dalam batin kita. Ya, yang paling dalam. Terbukti di bacaan tadi di Kejadian 26 ayat 1 sampai saya baca sampai 25, itu kebahagiaan juga ada dalam kehidupan Ishak dan Ribkah. Terbukti apa, saudara? Ketika Abimelek melihat di suatu negeri ini ada kelaparan, ada masalah, Ishak masih bisa berjumpa dengan Ribkah. Berarti Ishak bisa bahagia. Karena apa? Ishak tahu apa yang harus diperbuat. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa belajar melalui Ishak pada malam hari ini. Ya, Ishak mengalami situasi yang sulit pada saat itu, kelaparan, ya. Tapi dengan adanya kelaparan itu bukan berarti Ishak tidak bahagia. Ya, bukan berarti Ishak tidak bahagia, walaupun Ishak menghadapi situasi kelaparan. Mari kita buka di Mazmur 34 ayat yang ke-20. Tolong. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Camkan betul. Kemalangan orang benar banyak. Oke? Kemalangan orang benar banyak. Jelas ya, saudara ya? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan. Tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Luar biasa, saudara. Boleh, masalah boleh datang. Kalau kita, cara pandang kita benar, Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Janji Tuhan, saudara ini. Ya, mari kita belajar segala sesuatu kita kiblatkan kepada firman Tuhan. Saya jadi orang Kristen ini, saudara, mungkin dianggap orang yang konyol. Karena saya dari PP Muhammadiyah. Saya ikut ke Tuhan. Konyol menurut dia. Tapi saya kiblat saya adalah firman Tuhan. Makanya sesuatu yang tidak punya dasar di firman Tuhan tidak akan masuk dalam pikiran saya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup saudara? Mari, kalau kita dalam pikiran kita, ngopo sih Tuhan kok selalu memberikan masalah pada saya? Mari, saya minta pada sore hari ini, malam hari ini, kita positive thinking dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita harus ayo dan positif terus. Jangan apa? Jangan selalu menggerutu. Masalah sedikit, waduh. Masalah sedikit, waduh. Betul, saudara. Kalau boleh saya bilang, nak, masalah yang dihadapi di Pati ini gudangnya saya. Jemaat loh, Pak, ya. Sakit komplit, saudara. Saya itu komplit. Dari muda, ambeien, dari sudah setengah tua, batu ginjal, sudah tua, jantung, mendekati tuwek, batu ginjal lagi. Ya, sampai dokter mengatakan harus cuci darah. Ya. Saya tidak serta-merta menjawab, Tuhan aku mau cuci darah. Tidak, saudara. Itu yang menjawab Tuhan sendiri. Saya tidak mau, saudara. Dan Tuhan selamatkan sampai sekarang saya sehat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup saudara? Ada rencana yang indah dalam hidup saudara. Jangan salah, jangan negatif thinking, tapi ambil positif thinking. Tuhan punya rencana yang indah. Rencana sing opo to, Pak? Ketika kita menghadapi masalah, mesti jenengan
jungkel, ya bahasanya jungkel gak kuat, ya pasti terjadi seperti itu. Nah, ketika kita menyatakan tidak kuat dan kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, disitulah karya Tuhan akan terwujud. Amin. Betul Pak, betul. Nanti dibuktikan ya. Mengapa Tuhan izinkan masalah ada dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu kapan sih anakku ini tidak kuat menahan masalah. Tahu saudara, jangan khawatir. Karena apa? Tangan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saudara. Kalau saudara pada malam hari ini sudah tahu bahwa tangan atau kuasa Allah tidak meninggalkan saudara, sekarang kembali ke saudara, cara berpikirnya saudara. Ya, kalau kita bertele-tele berpikirnya, ya sudah, kita akan bertele-tele dalam permasalahan. Betul saudara. Ya, jadi Tuhan izinkan permasalahan itu supaya kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah bergantung, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya, terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat, bukan melihat masalah yang besar, tapi kita harus melihat kuasa Allah yang besar. Umumnya saudara, umumnya ketika masalah datang itu mesti sing digumbulke, mesti permasalahan terus, ora ono bari. Ya, saya mau bersaksi untuk masalah ini, saudara. Ketika COVID datang, saya periksa masalah batu ginjal saya yang 6 cm,13 panjang sekali. Padahal ginjal hanya 10 cm, mau penuh saudara. 6,13. Dokter mengatakan, Pak harus bedah. Saya ngangguk-ngangguk saja. Dan di situasi COVID ini saya tidak akan mengadakan tindakan sampai COVID reda. Pulang saya, saudara. Betul? Saya kan pulang. Saya konsultasi pada orang-orang yang sudah pernah operasi. Jawabnya apa? Jangan Pak, jangan dioperasi. Nah dioperasi itu normalnya 1 tahun. Tidak bisa kerja 1 tahun. Wah, sakit. Tidak bisa kerja 1 tahun. Masalah kan datang kan? Iya toh. Yang kedua, saya telepon hamba Tuhan yang pernah, notabene-nya pernah dibedah, pernah SWL. Sekarang begitu saya telepon saudara, dia mengatakan jangan di SWL Pak. Tidak ada hasilnya, sampai 5 kali saya tidak ada hasilnya. Bingung saudara. Saya susah? Enggak. Saya gelisah? Enggak. Apa Pak resepnya? Biasa saya. Tanyai keluarga saya. Saya menghadapi sakit penyakit biasa. Loh kok bisa? Ya bisa. Maka pada malam hari ini saya minta semua jemaat, semua keluarga yang ada di tempat ini membiasakan diri melihat kasih Allah itu loh. Nah masalah gitu kecil saudara. Setelah saya mendengar dari jawaban hamba Tuhan dan teman saya mengambil kesimpulan saudara. Saya berdoa. Setiap saat saya berdoa, sederhana berdoanya. Tuhan, aku minta mujizat-Mu, Engkau nyatakan dalam hidupku. Batu ginjal yang besar ini akan hancur keluar bersama air kencing. Masuk akal enggak, saudara?
Wah, Pak Busono ngoyo-woro, dokter ngomong harus bedah, oke? Tapi itu saya lakukan, saudara. Setelah COVID reda, saya datang kepada dokter yang sama, yang mengatakan bahwa harus bedah. Jawabnya apa? Setelah saya dilihat, hasil USG 6,13, ditutup kembali plek. Mau saya ESBL? Jawab saya, mau. Siap, Pak? Yang pertanyaan saya, pertama dokter itu mengatakan harus dibedah. Tapi ketika saya datang kedua, menyodorkan hasil USG, dia ditutup mengatakan mau saya ESBL. Siapa? Itu karena dokter atau karena Tuhan? Saya akan bertanya pada saudara. Sederhana kelihatannya. Itu adalah karya Tuhan, saudara. Dokter mengatakan harus dibedah, Pak, 6 cm. Tidak bisa, tidak ada ruangnya untuk digetar. Tapi apa setelah saya datang kedua kalinya? Tuhan tunjukkan kuasanya lewat dokter itu. Mau saya SBL? Mau. Jadwal, saudara. Tanggal 26 saya SBL. Ya, masih ingat tanggalnya. Saya di SBL pertama, apa terus hancur, saudara? Enggak. Saya SBL pertama enggak ada apa-apanya, saudara. Enggak terasa. Pak Busono nggerutu? Enggak. Saya enggak nggerutu. Karena saya punya iman, saudara, bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Maunya anak saya ya di SBL langsung keluar semua. Ya, kenyataannya enggak keluar. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mujizat-Mu nyatakan dalam hidupku. Batu yang besar ini hancur, larut, keluar bersama air kencing. ESBL yang kedua, dibuktikan kuasa Allah. Amin. Saya di SBL, keluar batu, jumlahnya berapa? 12 itu salusin ya Bu ya? 12. Ada buktinya di tas kecil, saya kumpulkan. Yang ketiga, saudara, saya di SBL lagi, keluar banyak lagi. Akhirnya saya di USG lagi. Dan panjangnya tinggal 2,13. Itu karya siapa, saudara? Karya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan dokter, saudara. Bukan dokter. Kalau dokter tadi dibedah, ketika anaknya menangis di hadapannya, Tuhan beri jalan keluar. Oleh sebab itu, saya ingatkan, saya pesan kepada saudara, masalah sebesar apapun di hadapan Tuhan itu kecil sekali, saudara. Ya, kecil. Batunya keras, saudara. Tak pendeng-pendeng, enggak ada. Mendatnya yang mendat daging saya. Yang mendat itu daging saya. Masih itu saya kumpulkan memang. Nah sekarang gimana, Pak? Ya terserah Tuhan. Pokoknya saya SBL terus kan gitu ya. Nah, itu cara Tuhan. Ya, cara Tuhan menyelamatkan, memberi jawaban pada kita. Ya, saudara ya. Yang kedua, saudara, keluarga bahagia yang bagaimana menurut firman Tuhan? Yang kedua adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan dalam rumah tangganya. Halo, dengar? Tetap menjaga kemesraan dalam rumah tangganya. Wah, kayak cah nom ae, Pak. Iya, ini firman Tuhan loh, saudara. Ya, firman Tuhan, kita harus turuti, kita harus taati. Ojo peh tuwek terus kaya kakang ngadi, jangan. Ya, umumnya kan gitu. Nah, wis tuwek kakang ngadi, salah, saudara. Ya, oleh karena itu kita harus berkaca pada malam hari ini pada Ishak. Ya, Ishak yang sudah notabene lama menikahnya, dia tetap
kemesraan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita buka ya keluarga yang tetap menjaga kemesraan dalam rumah tangga. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 26 ayat 9 sampai 11, saya bacakan buat saudara. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Stop. Jangan dimatikan. Saudara perhatikan, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Saya akan bertanya kepada saudara. Abimelek mengambil keputusan ini, saudara. Ya, dia akan menghukum siapapun orang bangsa itu yang mengganggu Ishak atau Ribka. Itu keputusan yang diambil oleh raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kenapa Abimelek mengambil keputusan yang seperti itu? Apakah Abimelek karena dekat dengan Ishak? Apakah Abimelek dekat dengan Ribka? Enggak, saudara. Ya, ini karena apa, saudara? Karena ketaatan Ishak, karena ketaatan saudara, semua permasalahan itu akan berlalu dengan cara Tuhan. Oke? Itu akan berlalu dengan cara Tuhan. Ini adalah cara Tuhan, saudara. Ya, bukan karena Abimelek dekat dengan Ishak, bukan. Bukan Abimelek karena dekat dengan Ribka, enggak. Ini adalah cara Tuhan. Janji Tuhan dinyatakan kepada Ishak melalui Abimelek. Dia aman di situ, nyaman di situ, diberkati di situ. Ya, Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun dalam kondisi situasi kelaparan dan banyak masalah. Ya, jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebahagiaan tidak ditentukan oleh situasi yang di luar sana. Tapi kebahagiaan ditentukan dari batin kita. Batin kita yang menentukan, mau bahagia, mau susah, mau mikir masalah terus, ini loh saudara. Nah ini hati kita ini menuju ke masalah terus, ya sudah masalah akan dominan dalam hidup kita. Oleh karena itu pada malam hari ini sudah dijelaskan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan dengan masalah itu, ya, ditentukan dari hati yang paling dalam. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, bagi yang berkeluarga, jagalah kemesraan dalam rumah tangga Anda. Walaupun usia saudara dalam pernikahan saudara mungkin bisa dikategorikan lebih dari 30 tahun, 25 tahun, bahkan yang ada yang 40 tahun. Tetaplah kita bermesraan. Karena itu firman Tuhan, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Banyak keluarga yang tidak mau mengerti hal ini. Contohnya, saudara. Ya, kalau kita sudah menikah, tadi sudah saya singgung, yang notabene-nya sudah 20 tahun, 30 tahun, seperti kakak adik. Yang parah lagi, saudara.
Suami tidak percaya sama istri, sudah lama menikah tapi gak percaya, saudara. Ini sering loh, saudara. Coba perhatikan, coba rasakan. Saudara kan gak percaya toh sama suami saudara, istri saudara, betul? Percayanya mau titik-titik, ya. Kalau ada suami yang notabene-nya tidak percaya suami sama istrinya, ya bertobat. Bagaimana Tuhan bisa campur tangan dalam keluarga saudara kalau saudara tidak percaya kepada keluarga yang lain? Begitu juga seorang istri mendidik anaknya mengatakan, ojo percaya bapakmu itu gak jujur dan lain sebagainya. Terjadi, saudara. Karena apa? Bicara orang yang beriman menjadi doa. Jadi ojo mbok salahke Tuhan. Kalau saudara ngajarkan anak-anaknya tidak benar, nantinya keluarga amburadul. Jangan ngeluh sama Tuhan karena doamu dijawab. Nah, wong ra percaya karo istrine ya dijawab, akhirnya ya terjadi. Kalau suaminya tidak percaya sama istrinya, ya terjadi. Karena apa? Itu bagian dari doa. Itu sering terjadi, saudara. Oleh karena itu, pada malam hari ini ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Apike piye, Pak? Apike ya tinggalkan perkataan itu. Ya, tinggalkan. Kita bicara yang baik, yang positif. Membangun keluarga. Supaya apa? Supaya keluarga kita diberkati. Nah, maaf kata saudara, di sini banyak yang single parent. Terus bagaimana? Saya jawab, saudara. Itu kan ada anak, ya kita hubungannya sama anak. Kita tunjukkan bahwa komunikasi kita adalah baik-baik saja. Kita harus hal-hal yang positif kita terapkan pada dia. Begitu juga anak yang sudah dewasa harus memberi support pada orang tua supaya terjadi hubungan yang baik. Yang ketiga, keluarga bahagia di dalam firman Tuhan adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun dalam situasi yang sulit. Saya akan bertanya pada saudara, COVID ini termasuk situasi sulit enggak, saudara? Sulit ya? Nah, banyak di negara mana-mana dinyatakan adalah situasi perekonomian yang sulit. Di hadapan saudara kita tahu bahwa ini LED adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Nah, di firman Tuhan, keluarga yang tetap menabur sekalipun di situasi yang sulit. Di depan ini ada LED yang notabene-nya sebentar lagi akan selesai. Mari kita ambil bagian untuk menabur. Pak, aku iki ojo mbok padakno kaya wong-wong sing geng-geng iki ya, Pak. Jangan gitu, saudara. Tuhan tidak melihat jumlah. Tapi saudara bersyukur kalau melihat teman saudara menabur banyak. Jangan kecil hati. Biasa kayak Pak Busono itu, dongakno ben berkate akeh, ben nabure selot akeh. Kita yang menabur yang sidik-sidik ora sah isin. Ora sah wae jengen isin. Oke? Enggak usah. Kita tidak boleh tinggalkan hal yang baik. Kita harus ikut, saudara. Jangan ngelokro. Waduh, Pak, lagi sepi. Enggak. Kalau saudara beriman, saya harus menabur. Saya menabur Tuhan. Iman kami, saya menabur 2 juta, katakanlah demikian. Tapi saya cicil Tuhan. Boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Ya, 1 minggu 100, 1 minggu mungkin 200, enggak apa-apa. Enggak ada larangan. Tuhan tahu kok, keberadaan kita Tuhan tahu. Oleh karena itu, taburan LED ini, saudara, saya nyelentang sedikit.
karena ada sedikit pesan. Di sini tinggal sedikit saudara. Mari kita selesaikan di bulan terakhir ini. Ya Pak Joko ya, bulan terakhir ini Pak Joko ya. Kita bisa selesai. Ya, 5 bulan waktunya ya. Nah, oke. Kita kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita untuk suka menabur, mendidik keluarga kita suka menabur. Lah piye Pak sing wong ra duwe? Sama Pak. Sama. Hanya beda jumlah, tapi di mata Tuhan kan enggak. Iya. Oleh karena itu, ini jelas menabur untuk di luar keluarga. Nah, yang dimaksud keluarga yang tetap menabur sekalipun dalam situasi yang sulit, itu yang menabur bagaimana? Saudara, untuk keluarga, kita meluangkan waktu yang terbaik, kita berikan keluarga. Ini sama menabur, saudara. Kita memberikan tutur kata yang positif kepada anak-anak kita, istri kita, suami kita. Ini adalah menabur, saudara. Jangan salah. Ya. Terus kita melayani keluarga dengan penuh kasih. Ini adalah bentuk menabur. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Ini adalah Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan salah saudara. Kalau kita ada waktu untuk keluarga, kasih. Mungkin yang notabene masih dekat dengan orang tua ya. Kesempatan saudara. Kita berbakti dengan orang tua. Enggak ada salahnya saudara. Ya, karena firman Tuhan keluarga yang bahagia didasari kita bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk orang tua. Ini dasar-dasar supaya keluarga kita diberkati, keluarga kita bahagia. Ya, saudara, yang keempat, keluarga bahagia adalah keluarga yang suka damai. Saudara yang kasih Tuhan, kita ambil di Kejadian 26 ayat 19 sampai 22. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Ishak menandakan orang yang suka damai. Dia menggali sumur, direbut oleh orang Gerar, dia mengalah. Dia menggali sumur lagi, direbut oleh orang lain, dia mengalah. Kalau orang mengalah itu pasti kalah? Enggak, saudara. Ya, nyatanya, buktinya, dia pindah di situ menggali sumur lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar, dan mereka boleh beranak cucu di negeri itu. Itu adalah kemurahan yang diberikan Ishak dari Tuhan. Ya, yang diberikan Tuhan kepada Ishak, saudara. Karena apa? Ishak bisa menjadi teladan. Ya, dia damai, dia mengalah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalah, jangan punya prinsip yang lain ngompori, ngalah kok terus.
Enggak, saudara. Ngalah itu kita penuai kemenangan. Amin. Itu janji Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka damai. Yang terakhir, saudara, keluarga bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Oh, ini yang sangat kompleks, saudara. Kalau ini dijabarkan tirik-tirik mungkin 1 jam lebih, saudara. Ya, Kejadian 26 ayat yang ke-25, tolong dibuka. Sesudah Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bawalah keluarga kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara masih ada dalam pergumulan. Mungkin teman terdekat saudara, saudara terdekat saudara belum mau beribadah. Itu adalah tanggung jawab saudara. Saya mengajak, betul ini saudara, saya mengajak teman saya yang notabene-nya ya orang Kristen, tapi tidak pernah selama saya kumpul, mungkin dia bergereja mungkin 4 atau 3 kali. Saya ingatkan terus, ya tidak netes-netes, tapi jangan kendor saudara. Karena apa? Nah, jenengan ngajak orang, maunya sih sesok langsung mangkat. Tapi Tuhan enggak, saudara. Ada cara Tuhan yang ajaib untuk ingatkan orang-orang yang sudah saudara ajak. Lebih-lebih keluarga. Supaya bahagia itu adalah keluarga yang mau beribadah bareng-bareng, saudara. Coba bayangkan saudara, yang difirmankan di sini, bawalah keluarga kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan keluarga kita dengan pertemuan-pertemuan. Disiplinkan keluarga kita dengan acara-acara kerohanian. Disiplinkan dengan ibadah-ibadah yang kecil. Yang apa saudara? Yang sifatnya kerohanian. Kenapa saudara? Karena di situ iman mereka akan terbentuk. Dan kalau iman itu terbentuk, keluarga itu akan bahagia. Ini firman Tuhan, saudara. Dulu waktu saya muda malah harusnya kan bahagia. Enggak, saudara. Saya enjoy sekarang, saudara. Betul. Saya dulu itu nang omah ya ora kerasan. Pengine karepe golek duit, tapi rantuk duite. Itu nyata, saudara. Tapi ketika saya berserah kepada Tuhan, ada bukti nyata. Iso nyekolahke anak. Memang enggak kelihatan, saudara. Cara Tuhan itu unik. Ya. Unik, mungkin dalam pikiran saudara, nggo makan coba baik. Untuk makan 1 hari berapa? 30. Coba dikalikan berapa? Kalau kita kerja 1 bulan, hasilnya berapa? Tahu-tahu suruh bayar SPP sekian, dari mana? Tapi nyatanya terbayar enggak? Unik. Cara Tuhan tuh unik, saudara. Loh, saya itu tiap hari cari untuk 100.000 aja enggak dapat, saudara. Ini saya akui, tapi cara Tuhan tuh unik, makanya saya gantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung sepenuhnya, pasrah bongkoan sama Tuhan, kita lakukan
Tes. Pasti Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Jangan salah, ya. Jadi kalau kita cara berpikir kita salah, kalau tes, kalau cara berpikir kita salah, ya kita tidak akan ketemu saudara. Karya Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Betul. Coba bayangkan, jenengan otak-atik kerja satu hari itu kira-kira nak bos tenan apa untuk duit? Enggak. Lah terus yang mencukupi siapa? Ya Tuhan. Cara Tuhan, harus percaya itu. Itu iman saya, saudara. Nah, disitulah saya mendidik anak-anak saya sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan. Ketika anak saya tidak mendapatkan sekolahan, secara fisik saya tersiksa, saudara. Tapi anak saya pasti dapat. Di situasi yang genting, ternyata Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan bahwa karyanya ajaib buat anaknya yang setia. Amin. Itu saudara. Oleh karena itu pada malam hari ini kita diingatkan untuk setia, ya, untuk setia beribadah di pertemuan-pertemuan seperti FA dan lain sebagainya atau kegiatan-kegiatan gereja. Ayo yang ada waktu kita datang, ya, mengajak teman kita supaya apa? Teman kita juga bangkit, saudara. Ya, oleh karena itu pada malam hari ini camkan betul, terus bangun keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, singer, sang leader. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, diangkat dan dipulihkannya.
Kami percaya Tuhan, iman kami mengatakan bagimu tiada yang mustahil. Ketika kami percaya bahwa sesuatu masalah yang kami hadapi itu kecil adanya, tapi kami melihat bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya lebih besar dari masalah itu. Maka masalah itu akan terselesaikan dengan karyamu yang ajaib. Itu iman kami Tuhan. Kami serahkan keluarga Betani Pelangitan Padi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga lepas keluarga Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang sama, dengan pengertian yang sama, sehingga mereka boleh menikmati keluarga yang bahagia sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami, keluarga, gereja Betani Pelangitan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati dalam setiap langkah kami, baik pekerjaan kami, pergumulan kami, kerinduan kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sedikit kami mohon waktunya. Ada sedikit pengumuman. Untuk minggu pertama nanti ada perjamuan kudus. Jadi tolong saudara, keluarga diajak ya, teman-teman diajak supaya bisa menikmati ya, sama-sama menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, kalau ada teman yang membutuhkan dukungan doa, langsung aja segera lewat nomor HP-nya Ibu Darsi. Begitu ya saudara, jelas? Ya. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah sudah Engkau berikan dalam setiap hidup kami. Kami boleh menabur, kami boleh mempersembahkan segala sesuatunya ke dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terlebih kami boleh mengalihkan persepuluhan. Kami percaya Tuhan, yang terbaik, yang terindah sudah Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, tanda setuju untuk menerima berkat yang asal daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini berkat yang terindah, kebenaran firman-Mu sudah Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami boleh menjadikan berkat, baik untuk keluarga kami maupun saudara-saudara kami. Terlebih kami punya iman, ketika kami pulang akan membawa berkat-berkat yang sangat luar biasa. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, semuanya Tuhan, yang terindah, yang termanis, yang tidak bisa kami utarakan, Tuhan Yesus sudah sediakan dalam setiap hidup kami. Kami anak-anak-Mu yang setia dan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.